Bentar, kita bahas apa? Oke, video hari ini gue bakalan share mode magis yang bernama X-Load. Mode magis apa lagi ini? Yuk kita bahas saja bro. Cek, tes 1 2 3, 1 2 3, seruput kopi. Oke bro, seperti biasa kembali lagi sama gua Bang Ojan Sukimin, atau biasa dipanggil dengan Bang Con. Nah, kudu nyembur. Tolol. Oke, di video hari ini gue bakalan share lagi sebuah mode magis yang unik banget bro. Kenapa unik? Karena mode magis ini berbeda dari mode magis yang lainnya bro. Nah, perlu kalian tahu dulu kalau mode magis ini bener-bener ekstrim banget bro. Jadi mode magis ini bisa bikin emak lu marah. Ya kenapa harus bawa-bawa emak? Soalnya kalau misalkan HP Android kalian botlop, ya emak lah yang bakalan nanggung biayanya. Oke, daripada bahas emak terus dan gak ada ujungnya, mendingan kita lihat gameplay Bang Ojan dulu, sang top global Franco se-Asia Tenggara. Niatnya mau hook hero, malah kelomang yang terciduk. Siapa lagi kalau bukan? Yah, Bang Ojan the Legend. So, akhir-akhir ini banyak banget nih keluhan dari para pasukan Sabuners yang baik dan buniman. Katanya sih game Mobile Legends ini sekarang ini berat banget bro. Nah saking beratnya itu mau defeat aja susah bro. Maksudnya mau victory aja susah. Pas gua coba sendiri main game Mobile Legends, dan ternyata memang benar sekali bro. Hero yang gua mainin itu larinya udah kayak angsuran, mampet-mampetan terus. Apalagi kalau misal udah tanggal tua, kopi 1 bungkus dibikin 2 bungkus bro. So, mode magis yang akan gue bahas namanya adalah X-Load. Silahkan di-download aja filenya yang ada di kolom deskripsi. Pokoknya mah gratis bro, nggak ada pungutan biaya atau iklan sesat yang mengarahkan kalian ke hutan Amazon. Oke, jadi fungsi utama dari mode magis ini adalah mengunci aplikasi atau game yang kalian mainkan langsung ke RAM fisik. WD. Jadi kecepatan baca dan tulis dari sebuah partisi itu akan naik drastis bro. Karena memori yang digunakan untuk membaca bukanlah memori internal, melainkan RAM Android kalian. Jadi kecepatan baca dari sebuah data game itu akan dikali 2 dan meningkatkan kecepatan I/O atau input dan output dari sebuah data. Gimana? Bingung kan? Ya dan Mbak Ojan bingung. Nah kalian mungkin tahu ya kartu SD dan memori internal itu kecepatannya kayak gimana? Benar-benar jauh banget. Lebih cepat memori internal. Nah gimana jadinya kalau misalkan internal itu kecepatannya diadu sama memori RAM? Ya silakan kalian nilai sendiri bro. So, kalau misalkan kalian suka dengan konten tentang permodolan dan tentang perandroidan, jangan lupa bro, tinggalkan like dan subscribe yang sudah gua siapin di bawah. Ingat bro, tombol subscribe itu jangan dilupain, karena dilupain pas lagi sayang-sayangnya itu sakit bro. Oke, kita lanjutkan. Maksudnya lanjutkan. Oi mang, cara kerja mode magis ini gimana sih mang? Nah misalkan ya, salah satu game yang kalian mainin, anggap aja game Mobile Jeng-Jeng. Nah, di saat kalian main game dan grafis itu kerasa lambat atau ada beberapa render animasi yang telat muncul, udah kayak temen pas lagi bokeh. Nah, dikarenakan itu memori internal di Android kalian kurang cepet baca datanya, bro. Karena memori internal itu dipakai juga buat aplikasi-aplikasi lain yang berjalan. Nah, cukup kalian pakai mode magis yang bernama X-Load ini, maka data game yang kalian mainkan itu bakalan dipindahkan ke sistem baca RAM. Dan semua grafis yang ketinggalan atau yang telat render itu bakalan dihabisin, bro. Karena RAM itu bakalan fokus nge-input dan output data yang udah kalian tambahkan. Gimana? Mudeng kan? Ya sama Bang Ojan kayak nggak mudeng. Mau beres-beres satu. Ya udah mendingan langsung aja kita pasang mode magisnya bro. Oke, pertama kalian buka aja aplikasi Magis Manager. Nah, gua saranin kalian menggunakan Magis Manager versi 24 ke bawah bro. Maksimalnya adalah Magis Manager versi 23.0. Nah, sekarang gulir aja ke bagian modul dan pilih install dari penyimpanan. Nah sekarang pilih aja mode magisnya dan tunggu proses pemasangan selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang restart Androidnya bro. Nah di sini HP gua sudah nyala lagi. Gue bakalan jelasin step by stepnya dan jangan sampai ada yang dilewatkan bro. Dari mulai cara mengaktifkannya, cara menonaktifkannya, dan error yang bakalan terjadi. Nah pertama adalah cara mengaktifkannya. Nah usahakan HP Android kalian itu memiliki RAM di atas 2 GB. Jadi yang RAM-nya itu maksimal 2 GB, jangan menggunakan mode magis ini, soalnya bisa bahaya. Lebih besar ukuran RAM itu malah lebih bagus. Terus aplikasi yang kalian butuhkan adalah aplikasi terminal emulator, atau kalian bisa juga menggunakan aplikasi Termux. Terus pertama kalian buka aja aplikasi terminal emulator. Selanjutnya kalian ketik aja su spasi strip C spasi X-Load, kemudian tekan enter.
Nah, kalian itu bakalan diberikan 3 pilihan, bro. Untuk pilihan pertama adalah mengunci aplikasi ke dalam sistem baca RAM. Terus untuk pilihan yang kedua adalah mengunci data aplikasi ke dalam sistem baca RAM. Dan untuk pilihan yang ketiganya adalah mengembalikan ke setelan default. Nah, untuk mengunci aplikasi ke dalam sistem baca RAM, kalian ketik angka 1 kemudian enter. Selanjutnya, ketik nama aplikasi yang akan kalian kunci. Nah, untuk nama aplikasi di sini kalian nggak bisa asal kenyot. Misalkan nih, nama aplikasinya adalah Ucuk Kuprit, maka kalian ketik nama Ucuk Kuprit. Yang nggak kayak gitu juga konsepnya, Jenal. Nah, nama aplikasi di sini bisa kalian lihat di folder root, data, apps. Nah, ini adalah nama-nama aplikasinya. Bisa kalian copy paste juga atau bisa juga kalian ketik. Selanjutnya untuk mengunci data aplikasi ke dalam sistem baca RAM. Caranya, kalian ketik angka 2, kemudian enter. Dan selanjutnya ketik kode folder tujuan, bro. Misalkan nih, data game yang kalian mainkan itu ada di folder data, maka arahkan jalur ke folder data. Kodenya adalah garis miring storage garis miring emulated garis miring 0 garis miring android garis miring data garis miring nama foldernya. Nah, kalau misalkan data gamenya itu ada di folder OBB, maka kodenya adalah garis miring storage garis miring emulated garis miring 0 garis miring android garis miring OBB garis miring nama foldernya. Ingat ya, nama foldernya, bukan nama foldernya lu ketik. Dan perlu kalian catat juga, perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Jika tujuan foldernya itu adalah huruf kapital, maka tulis juga huruf kapital dan sebaliknya. Oke, sudah paham kan? Nah, sekarang gimana cara menonaktifkannya? Nah, untuk cara menonaktifkan mode Magis ini yaitu dengan mengetik angka 3 atau restart aja Androidnya, bro. Jadi bisa dengan dua cara. Jika Android kalian di restart, maka setelan itu bakalan ke reset. Oke, sudah paham kan? Nah, sekarang gue bakalan jelasin error yang bakalan terjadi. Wah, serem nih. Nah, jika kalian sudah mengunci data ke sistem baca RAM, ingat ya, data ke sistem baca RAM, bukan aplikasi. Dan tiba-tiba Android kalian itu nge-freeze atau nggak bisa dipencet atau mungkin jadi black screen, dan lebih parahnya Android kalian itu restart sendiri, maka jangan dipaksakan, bro. Artinya RAM kalian itu nggak kuat ngangkat game yang kalian kunci. Biasanya sih kayak gitu karena datanya terlalu besar. Contohnya adalah game Genshin. Nah, kalian bisa memilih opsi angka 1 yaitu mengunci aplikasi. Oke, you understand? Next, langsung aja kita tes di gamenya, bro. Nah, mode Magis ini nggak hanya mengurangi lag di saat kalian bermain game, tapi bakalan mempercepat perpindahan render, bukan perpindahan rumah. Misalkan nih, dari home ke shop, dari shop ke hero, dari hero ke skill, dari skill ke event, dari event ke shop lagi, dari shop ke kikil, kok kikil sih? Dan seterusnya lah. Kelebihan yang lainnya, mode Magis ini bisa mempercepat loading di saat kalian masuk ke gameplay. Jadi nggak mampat, keren kan? Gak usah banyak nunggu, bro. Mendingan langsung aja comot dan coba, bro. Setelah gua pakai mode Magis ini, mantap. Dari Legend 2 nih, langsung ke Epic 5, bro. Mantap kan? Dari angka 2 ke angka 5 loh. Gila banget. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan konten tentang mode Magis dan tentang custom ROM, jangan lupa, bro, ditekan tombol like sama subscribe cap. Gak ditekan bakalan nyesel, bro. Oke, gua harus minggat dulu soalnya belum adus. Sampai ketemu di video selanjutnya, bro. Thank you.